Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Mardiana, kelas TI 18D 1024, akan menjelaskan bisnis plan saya Meliksek Ubi Ungu dalam rangka ujian akhir semester Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, bisnis plan ini atau rencana bisnis ini lebih mengacu pada perhitungan keuntungan yang akan kita peroleh dari modal kita sendiri. Jadi tentang pemasaran itu hanya sedikit diulasnya. Oke, next. Nah, ini ringkasan bisnisnya. Kenapa saya memilih ubi ungu? Karena harganya murah tentunya, value-nya murah, sangat worth it sekali untuk kita jual kembali. Karena bahan bakunya juga melimpah dengan harga yang murah. Dan disenangi oleh semua kalangan gitu kan. Pada dasarnya ubi ungu itu kan biasanya direbus dan dijadikan gorengan oleh masyarakat. Itu biasanya dijual di pinggir-pinggir jalan lah oleh masyarakat gitu kan. Bagaimana untuk meningkatkan value-nya gitu kan. Jadi kita bikinlah Big Shack ubi ungu. Mungkin value-nya sangat besar, keuntungannya besar. Oke. Nah, ini akan menjadi tolak ukur kita untuk menentukan bagaimana sih bisnis plan ini untung atau tidaknya. Nah, di sini kita akan menggunakan 6 metode. Yang pertama metode break-even point, payback, average rate of return, net present value, internal rate of return, profitabilitas index. Dan di sini perlu diketahui ya, jadi kenapa sih ini tentang value-nya modalnya doang atau nilai jualnya saja yang akan kita ulas atau dengan metode ini. Karena ini ekonomi teknik industri, jadi pemasarannya cuma sedikit yang akan nanti kita jelaskan. Oke. Nah, ini ada alur proses bisnisnya. Yang pertama ada persediaan, produksi, konsumen, dan perhitungan. Di persediaan ini ada 4 komponen ya. Ada mencari, melakukan pembelian, mengumpulkan bahan-bahan, menghitung stok bahan. Dan terakhir kan ada perhitungan tuh. Nah, perhitungan ini yang akan menjadi acuan akan kita ulas bagaimana bisnis plan ini akan kedepannya akan baik atau tidak. Jadi di sini ada menerima ke atas penjualan, melakukan perhitungan, membuat laporan, dan memberikan laporan kepada manajer. Nah, yang akan kita ulas ini hanya metode melakukan perhitungan. Apakah bisnis ini selama 5 tahun ke depan akan worth it apa enggak gitu kan. Dengan modal 30 juta. Nah, ini biaya yang akan kita keluarkan. Ini di sini biaya bahan baku dan nanti juga ada biaya pendukung. Nah, ini biaya bahan bakunya itu ada ubi, susu, air garam, terus paling terakhir ada es batu. Nah, ini tuh total biayanya 300.000. Nah, 300.000 ini untuk 50 unit atau 50 botol susunya. Kemudian harga jual yang akan kita jual tuh 10.000 dan harga variabel atau harga produksinya itu satu pieces cuma 6.000. Kan? Biaya yang dikeluarkan. Nah, ini masih biaya yang dikeluarkan yang tadi saya jelaskan, ini biaya yang selain dari bahan baku, ada biaya listrik, biaya administrasi, biaya pegawai, biaya sewa, biaya transportasi, biaya iklan, dan totalnya itu adalah 2.770.000. Dan yang paling krusial banget itu tentu ada di biaya sewa. Makin tahun pasti akan makin meningkat. Dan biaya transportasi karena ini mencari bahan baku ubinya gitu kan, harus ke pasar gitu kan. Kalau nggak di pasar ini pasti akan pindah lagi ke pasar yang lainnya. Dan ini biaya iklan itu, biaya iklan tentunya ini akan digunakan kayak di Facebook kan, kayak marketplace, Instagram. Jadi lebih ke kuota internet biaya iklannya. Kemudian, nah ini kapasitas produksi yang akan kita buat. Kapasitas produksinya itu ini kita hitung dalam 1 tahun. Dan 1 bulannya itu akan memproduksi sebanyak 1.200. Dan setiap bulannya akan meningkat plus 150.
Jadi targetnya setiap bulan itu akan dinaikkan 150 pieces. Nah, ini adalah proyeksi laba rugi. Ini adalah proyeksi atau gambaran secara mudahnya atau bisa kita sebut adalah laba kotornya gitu kan. Dan di sini penjualan, artinya penjualan satu susu untuk kita jual ke orang itu 10.000 per satu pieces. Jadi sehari bisa 500.000 keuntungan labanya, seminggu bisa 3 juta dan 1 tahun bisa 202 juta lebih. Dan produksinya jadi satu pieces itu cuma 6.000. Jadi per hari bisa 300.000 dan 1 tahun 1.021. Jadi laba kotornya itu kalau satu hari aja 200.000. Kalau seminggu 1.200.000. Kalau satu bulan 4.800.000. Kalau 1 tahun 8.940.000. Cukup gede banget malah. Jadi ini tuh belum termasuk dengan biaya-biaya yang lain, oke? Belum masuk ke dalam metode perhitungannya. Jadi kalau metode perhitungannya mungkin beda hasilnya juga. Dan ini adalah tolak ukur keuntungan. Dan tolak ukur keuntungan ini adalah diambil dari tadi bahan baku, terus biaya sewa dan biaya pendukung lainnya yang secara gamblang yang tadi kita lihat. Dan laba bersihnya kalau kita lihat, kita kurangi kan kita modalnya itu 30 juta. Kita bisa dapat 2.030.000 laba bersihnya. Dan next baik. Nah, modalnya itu kan 30 juta di bulan pertama dan bulan kedua akan naik 2.030.000 dan naik lagi di bulan ketiga adalah 34.660.000. Di bulan kedua itu kok bisa jadi 32 juta karena 2.030.000-nya itu didapat dari laba bersih yang tadi. Kemudian bulan ketiganya itu jadi naik. Naiknya seberapa persen ya? Karena tadi setiap harinya target penjualan minumannya harus naik 150 pieces. Jadi harus naik pieces gitu kan. Nah, jumlah pengeluarannya sekarang biayanya itu 8 juta per satu bulannya. Terus yang kedua 8 juta. Bulan ketiganya 9.850 dan saldo akhir kalau dihitung-hitung adalah sebulan itu 32 juta 30.000, di bulan kedua 34, bulan ketiga ada 30 juta. Dan ini menghitung break even point. Nah, break even point itu apa sih? Break even point itu adalah suatu analisis dalam menentukan jumlah barang dan jasa yang harus kita jual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya yang timbul dalam proses produksi. Nah, ini kan break even point-nya 1.200 untuk harga jual ke orang. Itu 12 juta. Dan biaya variabel itu biaya produksi. Produksinya itu 7 juta. Dan totalnya itu adalah 1.920.000. Nah, 1.920.000 dikurangi 10.000, dibagi 10.000 dikurang 6.000 dan hasilnya 480 unit. Nah, metode payback periode. Nah, metode payback periode itu adalah untuk menentukan. Jadi, kalau metode yang tadi kan untuk mencari nih, kita jualnya harus berapa unit gitu kan. Jadi, metode payback ini adalah merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengambilan investasi suatu usaha. Jadi modal yang kita tanam di bisnis ini kan 30 juta. Terus kita memproyeksikan bahwa bisnis kita itu akan berjalan selama 5 tahun. Nah, modal kita itu kapan sih baliknya gitu kan? Kapan sih baliknya? Jadi kalau kita dihitung menggunakan metode payback periode itu mendapatkan 303 hari. Jadi kalau dihitung per bulan hanya 10 bulan 3 hari. Ini sangat worth it banget. Value-nya besar. Oke, kita ke metode berikutnya. Nah, ini adalah laba setelah pajak. Jadi setelah kita hitung metode payback periodenya, pasti untungnya balik modalnya tuh 10 bulan gitu kan. Gede banget. Tapi belum pajaknya. Jadi kena pajak kalau misal bersihnya itu sekitar 281 juta. 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 281 juta.
278.000. Oke, next. Nah, ini aliran saldo kas. Jadi aliran saldo itu bagaimana sih keluar masuknya uang dari hasil bisnis kita. Jadi saldonya kan awalnya 30 juta. Terus sama keuntungan dapatnya berapa? 42 juta. Jadi percent value bersihnya itu 32 juta. Ini kan proyeksi selama 5 tahun. Jadi hasilnya itu kalau selama 5 tahun saldo kita percent value uang kita itu yang bersihnya itu 160 juta. 166 juta lebih yang akan kita dapatkan. Nah, metode net present value. Nah, metode net present value itu untuk menganalisa keuangan yang memperhatikan adanya pertumbuhan nilai uang karena faktor waktu. Nah, faktor waktu. Jadi, net present ini, present value selama 5 tahun itu adalah 160 juta. Dan present value investasi atau modal kita adalah 30 juta. Jadi hasilnya 136 juta net present value-nya. Ini sangat worth it banget untuk selama 5 tahun, untungnya gede banget. Dan ini adalah metode internal rate of return atau IRR, biasanya kan disingkatnya IRR. Ini tuh untuk menentukan tingkat bunga yang akan diterima. Nah, jadi tahun 2017 difference 10%, terus yang difference ke bunga kedua adalah 40%. Jadi percent value kas bersih yang akan kita terima adalah 23 juta. Jadi kalau misalnya kita total selama 5 tahun akan kita net present value bersihnya adalah 30 juta. Dan ini adalah tingkat bunga 1%, P1 10%, dan IRR 51%. Jadi hasil IRR-nya itu adalah 51%, sangat worth it banget. Kemudian ada metode profitabilitas indeks, dan ini tuh adalah menentukan perbandingan jumlah nilai sekarang pada 5 tahun ke depan. Jadi ini tuh 160 juta hasil untuk 5 tahun dibagi 30 juta. Hasilnya 5,56. Jadi lebih dari 1 sehingga investasi ini bisa dilanjutkan. Jadi kalau hasil penelitiannya bisa dilihat, hasilnya bagus sekali. Dan ini worth it banget dalam metode penelitian kali ini. Dengan metode-metode payback period, ARR, NPV, IRR, dan PI-nya itu bagus banget. Jadi sangat worth it banget. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.